Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tokoh dan penemu, tema ketiga. Subtema pertama, penemu yang mengubah dunia dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, dan IPS menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut, pahami isinya dengan baik. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Paragraf pertama. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Paragraf kedua. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf ketiga, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung,
Ini rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel, perhatikan ini adalah rangkaian paralel disusun berderet, ya, berderet. Jadi ini adalah contoh gambar rangkaian seri pada lampu dan rangkaian paralel pada lampu. Paragraf keempat, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Paragraf kelima, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah latihan yang pertama. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Sedangkan paragraf kedua, ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Di paragraf ketiga, ada 3 pertanyaan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Dan paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ini adalah latihan pertama. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut. Jadi ini adalah gambar senter yang telah dibongkar. Ini gambar pertama, baterai. Yang ini gambar kedua adalah bola lampu. Ini ada juga tempat bola lampu. Yang gambar ketiga adalah logam. Dan gambar yang keempat adalah saklar. Ini latihan yang kedua. Kenali setiap bagian komponen tersebut. Kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Nomor 1 kalian tulis di sini nama komponennya apa. Jadi ibu beri contoh nomor 1 nama komponennya baterai. Fungsinya apa? Fungsinya baterai sebagai pusat listriknya ya. Jadi kalian tulis di sini. Nomor 2 nama komponennya apa? Apa fungsi dari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, tadi gambar yang pertama kalian telah membongkar baterai. Nah, setelah dibongkar, maka disatukan kembali. Nah, setelah disatukan kembali, maka seperti inilah gambarnya. Untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti ini berikutnya. Dipasanglah baterainya, dipasang logamnya, ini penyangga, dan ini adalah tempat bola lampu. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Nah, ini gambar jika kepala lampu ya, kepala senter dibongkar, maka gambarnya seperti ini. Seperti inilah model lampunya, lampu senter. Selanjutnya, latihan yang ketiga. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti.
Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawabannya. Ini latihan yang ketiga. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini akan dikerja di dalam kelas. Kita akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana secara kelompok di dalam kelas. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Jadi, ini adalah latihan yang keempat. Kalian tulis perbedaan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kalian gambar bagan seperti ini ya. Kalian lengkapi gambarnya dan kalian tulis sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kalian membandingkan jawaban kalian. Nah, sekarang latihan yang kelima. Tuliskan dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, di sini sudah dituliskan contoh. Sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik. Nah, kalian tulis di sini di dalam peta pikiran ini beragam benda dan peralatan di rumah tangga. Di rumah tangga yang seperti contoh seperti ini. Kalau sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik. Jadi kalian tulis beberapa benda dan peralatan rumah tangga dan membandingkan sebelum ada listrik bagaimana cara penggunaannya dan setelah ada listrik bagaimana cara penggunaannya. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.